Sebelum jeda saya tadi menanyakan terkait dengan pendapat sebagian pihak yang menyatakan bahwa penundaan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu ini adalah salah satu cara untuk menjegal Anies Baswedan maju ke pemilu yang lebih tinggi, misalnya Pilpres. Karena 2022 Anies Baswedan habis masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pak Jarod, benar demikian? Ada agenda seperti itu? Begini loh, undang-undang ini kan sudah ditetapkan 2016. Ya. Jadi pilkada 2017, 2018 ya itu calon itu pasti tahu bahwa tahun 2022 dan 2023 itu nggak ada pilkada. Saya kan pernah ikut ya sebagai calon wakil gubernur di DKI. Jadi saya paham ya, tentunya Pak Anies juga paham. Jadi ini sama sekali ya tidak terkait dengan Pak Anies, Pak Ridwan Kamil, Mas Ganjar atau siapapun juga ya. Karena ini konsisten sudah dirumuskan di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Jadi dibedakan ya. Jadi jangan kemudian ada syak wasangka seperti itu gitu loh. Jelasnya begitu, ingat. Kecuali kalau undang-undang ini diputuskan tahun 2018. Nah ini baru dong. Baik Pak Nasir, jadi tidak ada agenda untuk menghambat siapapun maju ke Pilpres. Menurut Anda bagaimana? Dan juga terkait dengan pandangan pihak-pihak yang menyatakan ini ada agenda untuk menghambat orang-orang lain untuk maju ke pemilu yang lebih tinggi. Pandangan Anda Pak Nasir? Sampaikan oleh Cindy tadi bisa saja kemudian disampaikan ya atau kemudian dicetuskan oleh politisi tertentu terkait dengan prospek misalnya calon-calon presiden yang potensial dan juga kemudian calon-calon gubernur yang potensial. Nah karena itu menurut saya ya bisa dipahami karena kalau kita lihat misalnya ya Anies Baswedan yang disebut-sebut digadang-gadang akan menjadi salah satu capres karena Pak Jokowi tidak mungkin lagi untuk running menjadi capres. Ya tentu kemudian ada Mas Ganjar, kemudian ada Ridwan Kamil dan lain sebagainya. Nah 2 tahun itu kan waktu yang lama ya, 2 tahun yang lama. Tapi memang di satu sisi yang namanya emas juga tetap emas ya. Jadi walaupun atau mutiara itu tetap mutiara, walaupun dia di dalam lumpur, ya dia tetap jadi mutiara. Nah karena itu memang ini juga tantangan bagi partai politik. Tapi memang sebenarnya yang saya lihat ya kalau memang pemerintah itu konsen dan serius ya untuk memulihkan perekonomian dan mengakhiri wabah atau pandemi COVID-19, maka sebaiknya memang jangan lagi di daerah-daerah itu dijabat oleh PJ karena PJ tidak punya kewenangan yang lebih ya. Justru dengan pilkada di 2022, 2023 maka nanti kita akan lihat bahwa calon-calon kepala daerah itu akan menyampaikan visi dan misinya, membantu pemerintah memulihkan ekonomi di daerah, mengakhiri pandemi di daerah, dan itu berdampak secara nasional. Dan itu sebenarnya alasan. Salah satu alasan kemarin pilkada serentak 2020 juga itu, ketika kita memasuki pandemi COVID-19. Oleh karena itu saya katakan tadi bahwa ada pandangan-pandangan politik di luar yang mainstream ya itu bisa saja kemudian orang bisa menilai seperti itu. Sangat wajar menurut Anda ya menilai ada upaya-upaya ini sebagai upaya untuk menghambat pihak lain. Iya karena yang namanya pilkada itu kan tergantung kesempatan dan peluang. Ya, kesempatan dan peluang. Bisa jadi 2022 itu momentum dan peluangnya misalnya Anies Baswedan ya sehingga bisa nanti 2024 ya misalnya nyalon gitu kira-kira kan. Nah seperti misalnya Pak Jokowi ya ketika masih di DKI nyalon nyapres lalu kemudian dijabat Ahok ya dan kemudian seperti itulah yang kemudian dipahami oleh banyak orang. Pak Kodari, seberapa besar pengaruh dari penundaan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu ini terhadap pilkada di DKI Jakarta yang selalu dilihat sebagai pilkada yang bisa mengantarkan nanti orang akan ke RI 1 gitu? Ya, patokan saya adalah tahun ditetapkannya Undang-Undang nomor 10 itu ya tahun 2016. Jadi memang semua sudah tahu bahwa tahun 2016 undang-undang ini ditetapkan tidak ada pilkada 2022 dan 2023 gitu. Karena itu
siapapun yang menjadi gubernur pada tahun 2017 dan 2018 itu tahu bahwa mereka punya waktu itu adalah sampai 2022 dan 2023 untuk katakanlah bekerja dengan sebaik-baiknya, lalu kemudian sebagai katakanlah konsekuensinya mendapatkan apresiasi masyarakat, dan bukan hanya masyarakat di daerah masing-masing tetapi juga secara nasional ya, secara khususnya untuk DKI Jakarta begitu. Jadi kalau kita runtut sebetulnya masa berakhirnya jabatan Gubernur DKI Jakarta itu adalah bulan Oktober 2022. Nah, kalau kemudian undang-undang pemilunya tidak berubah, maka pada bulan Agustus 2023 itu sudah pendaftaran calon presiden wakil presiden. Jadi sebetulnya Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta ketika lengser pada bulan Oktober, katakanlah pada bulan November, itu sesungguhnya waktunya itu nggak terlalu lama menuju Pilpres 2024 begitu ya. Pendaftaran pada bulan Agustus 2023 ya kira-kira berarti proses-proses politik itu kan survei-surveinya kan melihat siapa yang layak jadi calon presiden itu saya kira paling tidak 3 bulan bahkan 6 bulan sebelumnya itu sudah dilakukan begitu, sehingga sebetulnya kalau kita bicara panggung politik bagi Anies Baswedan ya katakanlah berkurang panjangnya nggak sampai nyambung, tapi kalau dibilang hilang sama sekali juga tidak begitu. Bahkan untuk Ridwan Kamil kemudian Ganjar itu mereka masa jabatannya berakhir pada September 2023 gitu. Jadi pada saat pendaftaran calon presiden itu kalau Mas Ganjar, Kang Ridwan jadi calon presiden atau wakil presiden, mereka harus mengundurkan diri itu. Nah, termasuk juga Ibu Khofifah Indar Parawansa. Jadi nggak ada alasan. Iya. Tidak alasan menduga-duga ini untuk menghambat orang-orang tertentu. Kan? Jakarta penduduknya kecil tapi panggungnya besar, lalu penduduknya besar Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ibu Khofifah itu masa jabatannya berakhir Februari 2024 begitu. Jadi kalau Bu Khofifah dilamar sebagai calon presiden wakil presiden pada saat mendaftar pada bulan Agustus harus mengundurkan diri sebagai kepala daerah. Jadi sebetulnya nggak terlalu problem itu kalau bicara peluang menuju 2024 itu. Saya mendapat poinnya Pak Kodari ingin mengatakan bahwa ini tidak ada hubungan, tidak ada alasan kalau ini menduga menghambat pihak tertentu. Justru sebetulnya yang paling berkepentingan dengan 2022 itu adalah mereka yang pada saat ini tidak punya panggung. Ya, saya kira yang tidak punya panggung dan pengen punya panggung. Begitu misalnya Demokrat yang pada hari ini ketua umumnya itu nggak punya panggung. Nah, kalau 2022 diadakan pilkada, maka AHY bisa maju calon gubernur DKI Jakarta dan misalnya mohon maaf Pak Nasir ya, mengalahkan Anies. Dialah jadi gubernur baru dan menjadi rising star. Kira-kira begitu. Tadi tidak ada alasan untuk menghambat orang-orang tertentu, tapi apakah ini kita menyambung pendapat dari Partai Demokrat yang justru melihat pilkada di 2024 ini bisa mengantarkan Gibran, putra Presiden Joko Widodo, untuk bisa berlaga di Pilgub DKI Jakarta. Anda melihat ini Pak Kodari? Ya bisa. Itu bisa sekali mengantarkan Gibran pada 2024. Tapi sebelum itu, kalau dilaksanakan 2022, bisa mengantarkan AHY sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Begitu. Jadi sebetulnya sama saja. Itu sebabnya kata saya, kalau bicara revisi itu, bicaralah mengenai konsep kelembagaan, jangan bicara kepentingan politik, nanti celaka sendiri. Baik, saya ke Pak Jarod. Bisa, betul, ini bisa saja untuk bisa mengantarkan Gibran ke Pilgub DKI Jakarta di 2024 untuk penundaan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu ini Pak Jarod. Memang itu juga tujuannya? Begini loh ya, 2024 itu ya kan masih jauh. Gibran itu kan baru terpilih sebagai wali kota ya. Mari kita beri kesempatan dia untuk bekerja membangun kota Solo, ya kan. Kemudian ingat loh, 2024 juga ada pilkada di Jawa Tengah, gitu loh. Jadi kita sama sekali PD Perjuangan belum berpikir ke arah itu. Kita punya mekanisme yang sudah jelas ya di dalam penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah. Jadi kalau dikait-kaitkan seperti itu, dugaan saya adalah dorongan ini. Saya sepakat dengan Mas Kodari tadi, kasih panggung pada Partai Demokrat. Karena Pak Anies kan juga pernah maju di 2017 tuh, sama-sama dengan kita, kan gitu kan. Pak AHY ya, Mas AHY ya. Jadi panggungnya seperti itu, tapi dia berbalik ya. Ngomong tentang si Gibran gitu loh maksudnya.
Baik, jadi tidak ada agenda menuju ke sana ya Pak Jarod? Oh, saya mau tambahin sedikit, Cindy. Silakan. Sebetulnya kalau mau maju calon gubernur DKI Jakarta 2022 Gibran juga bisa aja gitu loh. Kenapa nggak bisa? Sama Ya halnya bisa dengan lah. Pak Jarod, maju lagi Iya. gitu. Baik, Kalau baik. saya Maju ditanya lagi. siapa yang akan maju Jakarta 2022 dari PDI Perjuangan, saya akan sebut Pak Jarod. Saya sebut Pak Baik. Jarod. Kenapa Pak Jarod pernah wakil gubernur Baik, di DKI baik. Jakarta. Baik, Gitu, Pak udah Kodari. paham. Ibaratnya pilkada besok pun Pak Jarod udah siap, buku visi misinya masih Oke. ada. Saya terakhir ke Pak Nasir. Pak Nasir tadi menyatakan ini ditunda belum tentu berhenti. PKS tetap ngotot bahwa undang-undang pemilu harus direvisi. Jadi apa yang akan dilakukan oleh PKS? Singkat saja, Pak Nasir. Ya, pertama memang kami terkejut juga ketika ada pernyataan Ketua Komisi 2 bahwa RUU Pemilu itu dihentikan atau fraksi-fraksi di Komisi 2 itu dihentikan pembahasannya. Karena saya juga berkomunikasi dengan ketua kelompok fraksi PKS di Komisi 2, beliau juga tidak tahu. Nah, karena itu memang sekali lagi Apa yang akan saya katakan dilakukan? tadi, ya tentu kita berusaha untuk membangun opini meskipun Baik. memang tapi memang Oke. ini bukan pekerjaan yang mudah ya. Baik. Karena partai-partai bersama pemerintah sudah sepakat untuk Oke. menunda. Tapi kita lihat saja nanti apakah memang jadi ditarik atau tidak Baik, RUU Pak ini. Nasir. Kita lihat saja nanti juga bagaimana dinamikanya ketika revisi undang-undang pemilu ditunda. Terima kasih Pak Nasir Jamil, terima kasih Pak Terima Kodari, dan kasih, juga terima Cindy. kasih Pak Jarod telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.